Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Semoga kalian semua diberikan kesehatan. Yang lihat video aku juga diberikan kesehatan terutamanya. Nah, teman-teman, hari ini aku mau membenerin teras rumah aku. Karena teras rumah aku itu udah bolong-bolong ya, jadi udah retak gitu. Nah, akibat bolong-bolong dan retak-retak itu ayam tuh suka banget ya, kayak istilahnya kata kalau ayam kan suka mandi-mandi gitu lah ya di pasir itu. Nah, itu jadi tempat mandi-mandian dia di teras itu. Yang bikin malesnya itu kalau dia udah mandi-mandi di teras itu, tanahnya itu loh ke dalam rumah. Aku bener-bener suntuk banget ngelihatnya. Aku mau nyuruh Pak Su, tapi Pak Su nggak sempet karena Pak Su juga kan jualan ya, pulangnya sore. Habis itu sorenya kami mau bikin tali lagi ya kan. Jadi udahlah, ya udahlah kalau gitu aku aja deh yang buat. Walaupun aku sebenarnya belum pernah loh membuat kayak gini, tapi udahlah coba-coba aja, mana tahu jadi ya. Dan kalian juga jangan salah fokus ya ngelihat video aku ini kalau aku ngaduk-ngaduk semennya pakai tangan. Karena aku nggak punya alat nukang tukang gitu. Dan kalau untuk membeli udahlah ya, aku juga buat apa lah gitu ya membeli-beli kayak gitu ya kan. Jadi aku nggak beli-beli kayak gitu. Jadi udahlah pakai tangan aja, seada-adanya aja alatnya. Jadi aku cuman pakai cangkul. Kata suami aku itu cangkul buat nganuin tai ayam. Nah, berhubung di rumah itu ada semen masih sisa setengah sak waktu buat teras rumah juga. Nah, itu masih berlebih ya aku simpen. Nah, ya udah aku eksekusi aja deh teras rumahku itu. Nah, tanahnya aku ambil dari depan ya. Nah, di depan rumah aku itu yang di atas itu kan udah dibangun tuh tanah jalan-jalan untuk cor-coran ya kan sama desa. Nah, berlebih tuh tanah dan kerikilnya. Jadi, boleh siapa aja kalau mau ambil. Makanya aku ambil tanah dan kerikilnya. Jadi gratis deh. Nah, ini aku buat ya. Jangan ini ya, lihat kalau misalnya ada yang bilang katanya panas enggak sih kalau pakai ini. Kalau aku sih ngerasa habis cuci tangan ya biasa aja ya, nggak panas-panas amat. Apa mungkin karena beda-beda kulit ya. Kalau aku nggak panas, habis setelah itu nggak panas. Atau karena bisa jadi karena merek semennya gitu. Ah, bisa jadi kali ya, nggak tahu deh. Ada juga yang tanya sih kayak gitu, "Panas nggak ya kalau kalau kayak gitu?" Ya aku mungkin ya enggak lah, bukan mungkin sih sebenarnya. Aku udah ngejalanin ya, aku ngerasa habis cuci tangan setelah ngerjain ini aku nggak kepanasan sama sekali tanganku. Biasa aja ya. Nah, aku ngerjainnya ini adalah ya kira-kira 2 jam. Aku ngeburu banget karena ini pagi-pagi ya. Setelah berangkat Pak Asu aku eksekusi ini, langsung aku kerjain. Nah, ini habisnya tuh jam 11 siang ya. Aku mau segera secepat mungkin untuk masak dulu lagi karena takutnya Pak Asu pulang nanti kasihan ya belum masak ya gara-gara ngerjain ini. Jadi aku ngerjainnya ya sebisa-bisanya aku ya, kalau jelek pun ya kayak gimana lah, namanya juga aku bukan tukang ya. Tapi pada akhirnya alhamdulillah ya cantik juga lah. Setelah Pak Su pulang dia terkejut, terus dia lihat terus dia senyum-senyum gitu deh, terus dibilangnya gini, "Emang istriku tuh pinter banget, mantap." Katanya untuk kerjaan aku ini dikasih nilai 8. Aduh, jadi teman-teman, karena aku udah dipuji dan suami aku tuh suka banget sama kerjaan aku. Aku diajak jalan-jalan sore. Sebenarnya enggak sih, sebenarnya setiap hari juga aku diajak jalan-jalan sore karena suami aku tuh tahu aku tuh sendirian di rumah dari pagi sampai bosen lah ya kan. Jadi aku diajak jalan sore. Tapi berhubung jalan-jalan sorenya hujan, kami berteduh makan miso. Setelah makan miso kami keliling-keliling lagi di kota Kisaran. Ini kotaku ya, kotanya kecil sih, tapi selalu ngangenin dan rasaku kota ini nyaman
banget buat aku. Nah, malam harinya deket rumah kami, di masjid ini mengadakan tablik akbar ya. Jadi Pak Su ngajak aku, "Ayolah kita nonton itu ya, apalagi daripada kita di rumah aja, melongo-melongo nonton TV, lebih bagus kita denger ceramah ya." Dan ternyata bener kata Pak Su, ceramahnya itu ya ampun enak banget ustadznya. Maksudnya tuh membuat suasana tuh senang banget, ustadznya tuh betul-betul mantol banget Bang ceramahnya. Sampai aku tuh sakit perut aku dibuat ustadznya ketawa. Kalau kira-kira mungkin kayak ustadznya Abdul Somad kali ya lucunya. Lucu banget deh ustadznya. Jadi dalam ceramah itu emang bagus ceramahnya ya kan. Terus ada cerita lucu-lucunya gitu. Aku lebih suka sama ustadz yang kayak gitu deh daripada ustadz yang nggak ada ngelucu sama sekali, yang ya udahlah datar gitu ya ceramah gitu. Nggak boleh ngomong gitu ya, ya udah. Itu kan beda-beda ya, beda-beda orang ya. Nah, aku tuh setelah ini acaranya sampai malam loh, sampai jam 11 malam acaranya. Terus ini acaranya tuh ada juga anak remajanya tuh nasitan. Pokoknya baguslah untuk zaman sekarang ini sangat-sangat didukung untuk anak-anak muda ya yang seperti ini. Kita dukung ya teman-teman. Semoga di tempat kalian juga ada seperti kayak gini. Alhamdulillah di kampungku masih ada banget tempat-tempat bayi seperti ini. Masih ada anak-anak remaja yang bagus-bagus sekali, kreatif ya. Ya udah ya teman-teman, aku mau bilang sampai di sini aja videonya ya. Harap dimaklumin kalau dari pembicaraan aku, dari audio, cara ngomong aku masih amburadul. Kalian masih tahu kan, masih belajar. Jadi, terima kasih yang udah nonton video aku.